Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ghaniyil mutlaq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, mobil khusus yang sama-sama kita ta'zimi dan kita hormati, guru kita bersama Ustaz Rubinan Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustaz Rubinan, beriring doa untuk beliau, mata'na Allah biqul hayati, amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita muliakan pula Ustaz Taufik, Ustaz Tatang, beserta sama-sama kita muliakan dan kita hormati Ustaz Gigin. Senantiasa kita doakan guru-guru kita semua, Allah berikan keistiqomahan, keberkahan, sehat jasmani rohani, sehingga terus istiqomah membimbing kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah saya, dan yang tidak kita lupakan pula, ini sahib saya, guru saya, Gus Fihri, Ketua LDNU MWC Bekasi Utara. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah mengemban amanah di Nahdlatul Ulama MWC Bekasi Utara. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita Allah takdirkan berkumpul, bermuajahah, khususnya kita dapat bersilaturahim di Masjid Al-Ikhwan. Insyaallah, mudah-mudahan perkumpulan kita diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala, bersamaan dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadi wasilah dikumpulkannya kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan dari baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seperti yang disampaikan oleh ketua kita, oleh ketua LDNU barusan, bahwasanya akhir zaman banyak sekali fitnah, bahkan banyak sekali beberapa pertanyaan-pertanyaan yang itu mungkin mengganggu atau sedikit membuat kita bingung. Oleh karenanya kami dengan beberapa teman di MWC Bekasi Utara menyusun, jadi tidak menulis atau tidak, kami menyusun beberapa pertanyaan-pertanyaan penting yang itu juga mungkin berseliweran pertanyaan tersebut di tengah masyarakat. Kenapa kita harus tahlil? Kenapa kita kudu mulidan? Kenapa kita Isra Mi'raj? Kenapa kita rejeban? Kenapa orang bocah baru lahir diajanin? Emang diajarin begitu apa enggak? Bocah baru lahir diajanin, dikomatin, ada enggak tuntunannya? Kenapa kita kudu hormat bendera merah putih? Nyanyi lagu kebangsaan boleh apa enggak? Ini asalnya nyanyi lagu kebangsaan, emang ada hukumnya apa enggak? Kan begitu. Karena sebagian dari kita ada yang mengharamkan nyanyi lagu kebangsaan, enggak boleh, Pak.
Ada yang mengharamkan nyanyi lagu kebangsaan. Ada yang gak ngebolehin hormat bendera. Nah itu semua mungkin nanti akan kita bahas sedikit atau banyak di forum pertanyaan. Namun sebelum ke sana kami ingin menyampaikan, menjelaskan atau menyamakan frekuensi terlebih dahulu bahwasanya secara sejarah, secara sejarah perjalanan kalimat ahlus sunnah, bapak-bapak yang jelas sudah pernah dengar ahlus sunnah wal jamaah, sering dengar Pak ya, sering dengar nih kalimat ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah. Memang ahlus sunnah wal jamaah ini makhluk apaan? Yang kayak mana ahlus sunnah wal jamaah? Yang siapa sih yang sebenarnya yang disebut ahlus sunnah wal jamaah? Maka oleh karenanya istilah ahlus sunnah itu sudah dipakai sama Rasulullah. Jadi Rasulullah pernah menyampaikan satu hadis an Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qauli yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Kata Nabi, qala tabyaddu wujuhu ahli sunnah wa taswaddu wujuh wa wajhu ahli bid'ah. Kata Rasulullah, jadi istilah ahlus sunnah ini sudah pernah digunakan oleh para muhaddisin, para ahli hadis. Bahkan juga dipakai sama kelompok penentang Mu'tazilah sebelum Asy'ari. Nah, maksudnya ada hadis Rasulullah yang tabyaddu wujuhu ahli sunnah. Wajahnya ahli sunnah terang benderang, putih. Wa taswaddu wujuhu ahli bid'ah, dan hitam wajahnya ahli bid'ah. Jadi kalau ahli bid'ah wajahnya hitam, kalau ahli sunnah wajahnya putih. Jadi kalimat ahli sunnah udah pernah dipakai sama Rasulullah dulu. Kemudian dipakai lagi di istilah ahli sunnah itu sering disebutkan di abad keempat. Di abad keempat menjadi mengerucut sebenarnya, mengetil. Artinya pembahasan itu nggak banyak orang yang berbicara tentang ahlus sunnah. Menjadi sebuah pemikiran teologi Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Nah, Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi ini yang merumuskan keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kalau dibilang ahlus sunnah wal jamaah, itu ngikutin pemikirannya Imam Asy'ari dan Al-Maturidi. Kenapa? Karena kedua imam ini berada di tengah-tengah. Kedua imam ini yang mempelopori bahwa keyakinan itu kagak terlalu ke kanan, enggak terlalu ke kiri. Contoh gampangnya begini. Ada orang melakukan perbuatan dosa besar. Ketika ada orang melakukan perbuatan dosa besar, ada orang ngaku sama kita, saya habis ngelakuin dosa besar ini, saya habis berzina. Maka vonis yang kita berikan sama orang ini biasanya bukan neraka. Wah, neraka ente habis ngelakuin dosa besar. Enggak begitu kalau guru-guru kita ngajarinnya. Orang yang ngelakuin dosa besar, sebesar apapun dosanya, guru kita ngajarin bagaimana? Masih bisa dapat ampunan dengan syarat bertaubat. Kecuali dosa syirik, menyekutukan Allah. Ya kan? Nah, Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi, mereka menggabungkan pola pikirnya. Maka dari kedua imam ini, pemikiran artinya yang menjadi keyakinan, menjadi teologi keyakinan kita, bahwasanya urusan keyakinan, urusan akidah, ini kita kiblatnya ke Asy'ari dan Al-Maturidi. Karena dari situ ulama-ulama kita, guru-guru kita ngajarin kita dari pemikiran kedua itu. Sehingga ketika ada orang yang melakukan dosa besar, ada langsung divonis neraka.
saya dosa berzina, habis zina saya bunuh orang. Anak guru-guru kita nggak dilaksanakan, nggak dibilang neraka ente. Ente habis ngelakuin zina, ente ngebunuh, kafir ente. Nggak begitu guru kita ngajarin. Tapi apa? Masih ada kesempatan diampunin dosa-dosa ente, dosa lu masih diampunin sama Allah dengan syarat lu bertobat, enggak ngelakuin lagi. Tuh, itu bedanya. Kenapa Asy'ari Al-Maturidi dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dikatakan golongan yang wasakon, golongan yang moderat, yang paling dikehendaki Allah, yang paling Allah inginkan umat yang moderat yang ada di tengah-tengah. Maka kata Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Artinya, dan demikianlah aku menciptakanmu sebagai umat yang moderat, umat yang adil, umat yang tengah-tengah, agar kamu menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatanmu. Jadi yang dikehendaki oleh Allah, umat yang di tengah-tengah, enggak terlalu ekstrim, enggak langsung kafir, enggak langsung neraka. Enggak. Kalau kita ngeliat orang mabuk, ini doyan mabuk orang, mabuk mulu. Kita enggak gitu, guru kita ngajarin. No, tukang mabuk nih, neraka no dia nih. Guru kita enggak begitu ngajarinnya. Doyan mabuk dia mah. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Ahli bentar dia tobat. Jadi kita ngeliat orang yang ahli mabuk, kayak ngeliat orang ahli zina, itu enggak langsung divonis neraka. Enggak, guru-guru kita enggak gitu. Ngajarin guru-guru kita enggak bilang masuk neraka ini. Wah kafir ini, keluar dari Islam. Enggak begitu. Karena pandangannya ikut pemikiran-pemikiran ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada di tengah-tengah. Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah juga golongan yang selamat, firqah najiyah. Kata Rasulullah, wa taftariqu ummati, umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Sahabat bertanya, siapa mereka itu Rasul? Rasulullah menjawab, ma ana alaihi ashabi, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, yang diselamatkan golongan najiyah, golongan firqah wahidah, golongan yang satu itu yang selamat. Siapa itu firqah najiyah? Firqah yang paling selamat siapa? Kata Rasulullah, ma ana alaihi ashabi. Apa yang aku dan sahabat-sahabatku ajarkan. Apa yang Rasul dan sahabat-sahabat ajarkan. Apa yang mereka yang mengikuti apa yang aku dan sahabatku lakukan atau ajarkan. Rasulullah ngajarin ke para sahabat ngajarin ke para tabi'in ke para tabi'in ngajarin ke para tabi'in, terus tabi'in sampai ke ulama-ulama kita, ulama Nusantara, sampai ke Wali Songo, sampai ke guru-guru kita, kayak Nur Ali, kayak Mukhtar Tabrani, kayak Muhajirin, nyambung sanadnya. Maka firqah najiyah itu firqah yang paling selamat, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu firqah yang selamat, firqah golongan yang satu yang masuk surga. Semuanya terpecah belah jadi 73 golongan, semuanya masuk neraka. Yang satu selamat. Siapa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kata Rasulullah, apa yang saya dan sahabat-sahabat saya ajarkan, lakukan. Yang jelas kalau Rasulullah ngajarin ke para sahabat, semua sahabat kita suka. Yang diajarin sama sahabat Abu Bakar kita pakai,
Yang diajarin sama sahabat Umar kita pakai. Yang diajarin sama sahabat Umar kita pakai. Yang diajarin sama sahabat Utsman kita pakai. Yang diajarin sama sahabat Ali kita pakai. Jadi kalau nggak suka sama para sahabat, berarti masuk golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan? Bukan. Karena ada di luar kita yang nggak suka sama ajarannya Abu Bakar. Ada yang nggak suka sama ajarannya Sayyidina Ali. Kebuatan ada orang yang kebangetan, ada golongan yang kebangetan demen sama Sayyidina Ali, ada. Pokoknya kalau bukan dari Sayyidina Ali kagak mau. Tuh. Apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kita nilai sendiri. Ada orang yang ini bukan Sayyidina Ali, itu bukan ini. Pokoknya kudu Sayyidina Ali, yang lain mah salah. Ada yang begitu. Sayyidina Utsman aja yang benar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar. Maka semua sahabat, karena semua sahabat itu belajar dari Rasulullah. Semua sahabat belajar dari Rasulullah. Maka semua sahabat Rasulullah, apa yang aku lakukan dan sahabat-sahabatku lakukan. Nah, kita semua, kita pakai semua. Rasulullah ngajarin mencintai Ahlul Bait, mencintai para sahabat. Kemudian siapa yang paling selamat? Kata Rasulullah, wa inna ummati taftariqu ala 72 kulluha finnar illa sawadul a'dham. Yang paling selamat adalah golongan yang mayoritas, golongan terbanyak. Maka golongan yang mayoritas yang paling terbanyak itu yang dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kuatkan hari ini. Kita biasa kita bertawassul, kirim doa berjamaah, bertawassul, bertabarruk. Jadi konsep dasarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ummatan wasata, umat yang dikehendaki oleh Allah, kemudian firqah najiyah, golongan yang selamat, kemudian juga termasuk sawadul aqdam, golongan mayoritas yang paling banyak. Tuh. Jadi kalau dibilang yang paling selamat itu golongan semuanya neraka, yang dibilang Rasulullah yang selamat itu sawadul aqdam, golongan yang paling mayoritas. Maka kita lah golongan yang paling mayoritas sawadul aqdam, masuk hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sekarang kita perhatikan kalau yang implikasinya nih, akibatnya kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap keyakinan, maka ada 3. Ada yang tafrid, ada yang bentuknya sembrono, ada yang wasat, moderat, ada yang ifrat, berlebihan. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu wasatun, ada di tengah-tengah, kita moderat. Makanya yang sembrono itu ada di sini Qadariyah. Golongan Qadariyah itu meyakini manusia punya kebebasan penuh dalam setiap tindakan. Allah nggak punya peran. Itu golongan Qadariyah. Jadi ada golongan kalau orang selalu punya pikiran, udah apa kata gua mau milih sholat kayak kagak, itu mah kata gua mau minum kayak kagak, kayak itu yang punya kehendak gua sendiri, manusianya sendiri. Allah nggak punya peran. Itu yang begitu itu namanya keyakinan Qadariyah. Sembrono, dianggapnya Tuhan nggak punya peran, dirinya dia doang.
Kalau ahlu sunnah wal jamaah meyakini manusia memiliki usaha atas tindakan, tapi tindakan itu di bawah bayang-bayang kehendak Allah. Manusia pelaku, Allah penciptanya. Makanya kalau pandangan ahlu sunnah wal jamaah, manusia mampu berusaha, tapi tetap yang nentuin Allah. Kita begitu nggak modelnya, Pak? Kita model begitu nggak? Kita modelnya apa kata gua dewek, Allah mah nggak punya peran, atau kita berusaha, saya cuma manusia, dia mau yang timur berusaha, ntar yang nentuin Allah, apa yang begitu? Maka ketika kita ya Allah, saya mah yang penting udah usaha ini, udah berbuat, bagaimana beda ntar engkau yang menentukan ya Allah. Manusia, kalau kan kita sering diajarin sama guru kita, manusia berusaha, Allah yang nentuin. Nah itulah, jadi berarti selama ini keyakinan gue itu keyakinannya Ahlussunnah wal Jamaah yang udah gue pakai bener, cakep. Ada yang ifrat berlebihan, golongan Jabariyah meyakini jika seluruh tindakan hamba adalah ciptaan Allah, manusia nggak punya kuasa apa-apa. Sebalikan dari Qadariyah. Kalau Jabariyah kebalikan dari Qadariyah, bahwasanya manusia nggak punya peran. Udah gua mah apa kata Allah aja, udah gua mah pasrah. Agak udah gua mah nggak pakai menggawe, nggak pakai kerja, udah males kerja ya ditolak mulu, gagal mulu. Udah gua apa kata Allah aja, udah misalnya kata Allah aja, udah saya emang nggak bisa apa-apain, udah bodo amat. Ini berlebihan. Dia menganggapnya manusia nggak punya peran apa-apa, semuanya udah kata Allah. Nggak boleh juga begitu. Yang begini model pandangan keyakinannya Jabariyah. Manusia nggak punya peran. Maka yang betul itu yang di tengah-tengah. Manusia kita tetap punya usaha, kita punya keyakinan, kita bisa melakukan, tapi setelah kita berusaha berikhtiar, yang menentukan adalah Allah. Itu cara pandang Ahlussunnah wal Jamaah. Jahmiyah kemudian ada Jahmiyah meyakini Allah tidak memiliki nama dan sifat. Kalau kita kan guru-guru kita ngajarin Allah punya nama, punya sifat. Maka tauhidnya Ahlussunnah wal Jamaah yang mana? Tauhid Ahlussunnah wal Jamaah itu yang dari kecil kita diajarin sama guru-guru kita. Dari kecil kita ngaji di lekar sama guru, diajarin wujud, idam baqo, mukhalafatul hawadisi. Diajarin Allah punya nama-nama sifat 20, mustahil 20. Ya kan, Pak? Tuh. Itu tauhid Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ada golongan yang di luar Ahlussunnah wal Jamaah, mereka menyangka bahwasanya Allah nggak punya sifat, nggak punya nama. Karena dengan nama dan sifat, kalau Allah punya nama sama punya sifat, ini menyerupai makhluk. Katanya begitu. Kita diajarin sama guru-guru kita, Allah punya nama, Allah punya sifat. Wujud, hidang, terdahulu. Allah ada. Maha ada sebelum yang ada. Ada, tapi bentuknya nggak ada. Ada nggak, Pak? Gambarannya apa? Allah ada, tapi bentuknya nggak ada. Tapi kita bilang ada. Gambarannya apa? Ada nggak sesuatu yang ada, tetapi bentuknya tidak ada?
Tidak semua yang tidak ada itu nggak ada. Ada yang memang nggak kelihatan, nggak ada, seakan-akan tidak ada, nggak kelihatan, tapi ada. Paham? Itu contohnya kentut. Kentut. Ada nggak kentut? Kita bisa ngerasain nggak? Bisa, tapi ada kelihatan. Coba tangkap kentut, lalu bakalan kena. Tapi ada. Ada. Apalagi Allah. Karena Allah Maha ada. Bukan menyamakan Allah dengan angin itu. Artinya Allah Maha ada sebelum yang ada. Ada mujassimah meyakini Allah memiliki jisim layaknya makhluk. Kalau Jahmiyah itu Allah nggak boleh punya nama, nggak boleh punya sifat. Alasannya ntar Allah sama makhluk. Kalau mujassimah, Allah justru punya jisim, punya bentuk. Allah ada tangannya, Allah ada kakinya, sama kayak makhluk. Dan sifat-sifat Allah tidak ubahnya sifat makhluk. Kalau golongan mujassimah, benar-benar Allah disamain sama makhluk. Makhluk punya tangan, Allah punya tangan. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah memiliki nama dan sifat sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, tapi nama dan sifat itu tidak sama dengan makhluknya. Allah punya sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafah, beda dengan makhluknya. Allah punya sifat, misalnya di Al-Quran ada kalimat yadullah fawqa aydihim, yadullah, tangan Allah. Maka jangan kita sebagai orang yang meyakini dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan menyangka bahwasanya Allah punya tangan. Tangannya sama tangan makhluk. Oleh karenanya ulama-ulama kita mengajarkan arti yadullah fawqa aydihim itu tidak diartikan tangan, tapi diartikan kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman Allah 'alal arsy istawa, di atas arsy bersemayam. Allah bersemayam di atas arsy. Jangan berarti kita bilang Allah ada di arsy. Kalau Allah ada di arsy, berarti Allah sama makhluknya. Butuh tempat. Kalau Allah sama makhluk butuh tempat, berarti Allah lemah. Mustahil Allah lemah. Oleh karenanya ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, artinya istaula. Allah menguasai arsy. Allah yang menguasai arsy. Kenapa harus arsy? Karena arsy itu makhluk yang Allah ciptakan yang paling terbesar. Makhluk yang Allah ciptakan yang paling terbesar itu arsy. Allah nyiptain bintang, Allah nyiptain langit, Allah nyiptain bumi, Allah nyiptain planet. Tapi yang paling gede arsy. Makanya ada ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Bukan Allah bersemayam di atas arsy. Kalau Allah bersemayam di atas arsy, berarti Allah ada di arsy. Kalau Allah ada di arsy, berarti Allah butuh pada tempat. Kalau Allah butuh pada tempat, Allah nggak bedanya dengan makhluk. Karena Allah punya sifat qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudurat iradat. Allah punya sifat qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan dirinya sendiri. Allah nggak butuh tempat. Kalau kita bilang Allah di arsy, berarti Allah butuh tempat. Padahal Allah sifat wajibnya qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan dirinya sendiri. Kalau butuh tempat Allah, kalau butuh arsy-arsan.
Maka artinya Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa, ulama kita mengajarkan Allah menguasai alam. Nah, seperti tadi saya sampaikan, kalau dari segi pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat iman dan amal saling terkait. Seorang yang melakukan dosa besar imannya berkurang. Dosa besar tidak menyebabkan orang kafir, tidak pula menyebabkan sempurnanya iman. Jadi kalau ada orang ngelakuin dosa besar, ini bukan berarti dia neraka, bukan berarti dia kafir. Wah, saya habis zina, saya habis bunuh orang, neraka ente. Enggak. Guru kita nggak ngajarin begitu. Maka pandangan Ahlussunnah wal Jamaah ketika ada orang melakukan dosa besar, imannya berkurang. Bisa diampunin dosanya sama Allah asalkan dia bertaubat, nggak ngulangin perbuatannya lagi. Maka kalau segi pemikiran yang sembrono kayak golongan Jahmiyah berpendapat jika iman tidak ada hubungannya dengan amal. Kalau golongan Jahmiyah ini iman tidak ada hubungannya dengan amal. Pendosa besar tetap memiliki iman sempurna. Dengan iman dosa tiada arti. Sama halnya ketaatan tidak berarti dalam kekafiran. Jadi kalau kata golongan Jahmiyah mah, bukan kata dia melakukan dosa besar, imannya tetap sempurna. Sembrono, kacau. Kalau begitu, iman mah iman, maksiat mah terus, ya kan? Kalau modelnya pemikiran kayak golongan Jahmiyah, walaupun melakukan dosa besar, imannya tetap sempurna katanya. Nah, berarti kalau begitu, membayang mah membayang. Maksiat mah maksiat terus. Nggak bisa, ini sembrono namanya. Ada golongan Haruriyah berpendapat jika pelaku dosa besar dihukumi kafir dan masuk neraka. Nah, ini berlebihan. Golongan Haruriyah pemikirannya begitu, kalau ada orang melakukan dosa besar kafir neraka. Ahlussunnah wal Jamaah nggak begitu pandangannya. Apa saja boleh, liberalisme, liberal, apa saja boleh dilakukan asalkan baik menurut si pelaku. Ini liberal, lebih mengedepankan pemikirannya sendiri. Apa aja boleh dilakukan, yang penting baik menurut akalnya sendiri, bukan menurut Al-Quran, bukan menurut Rasul. Wah, ini bagus ini, kalau katamu baik ini. Udah liberal. Biarin gue ngerampok, habis ngerampok gue bagi-bagi sama tetangga. Jadi walaupun memberi baik, tapi menurut pemikirannya sendiri. Udah merampok mabuk, itu melanggar syariat agama. Masa ngerampok? Ahlussunnah wal Jamaah substansi Islam melakukan apa yang dilakukan Nabi sesuai kemampuan dan meninggalkan yang dilarang sekuat tenaga. Maka ini setiap Jumat kita selalu diingatkan oleh khotib senantiasa bertakwa, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah Islam melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sesuai kemampuan dan meninggalkan yang dilarang oleh Nabi sekuat tenaga. Kalau golongan Puritanisme, ada golongan Puritanisme yang golongan pemurnian Islam. Islam telah sempurna, kata mereka begitu. Suatu hal boleh dilakukan jika pernah dilakukan oleh Rasulullah. Jadi kalau nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah nggak boleh.
Kemudian secara tindakan, ada yang secara tindakan yang di luar Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu ada golongan Khawarij. Khawarij ini memusuhi Ali, yang beranggapan bahwa mereka beranggapan bahwa Ali telah kafir karena melakukan dosa besar. Apa melakukan dosa apa? Sayyidina Ali menurut mereka menerima tawaran damai dalam peristiwa tahkim. Karena Sayyidina Ali pernah menerima tawaran damai oleh Muawiyah. Ketika sahabat Ali menerima tahkim damai oleh sahabat Muawiyah waktu berperang, golongan yang cinta sama Sayyidina Ali, rombongan Syiah ada yang pada kuat. Maka mereka inilah yang dinamakan golongan Khawarij. Musuh, akhirnya musuhin Ali. Enak aja lo mau baik, lo nerima perdamaian. Mereka sakit hati sama Sayyidina Ali, golongan Khawarij. Kalau kita, kata Rasulullah tadi, Ahlussunnah wal Jamaah itu apa yang Rasulullah dan sahabat-sahabat ajar, otomatis kita nggak boleh benci sama semua sahabat. Kalau kita nggak benci sama semua sahabat, itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Menghormati Ali, kalau Ahlussunnah wal Jamaah menghormati sahabat Ali sebagai sahabat, khalifah dan menantu Rasulullah SAW. Karena Sayyidina Ali sahabat, khalifah juga menantu Rasulullah. Yang berlebihan secara tindakan, golongan Syiah mengkultuskan Ali. Kalau golongan Syiah ini lebih mengkultuskan Ali nih. Kalau Khawarij jadi benci, ini ada golongan yang kebuatan demen sama Sayyidina Ali, menganggap Ali sebagai imam yang maksum, sebagai imam yang maksum yang terjaga dari perbuatan dosa seperti para nabi. Sayyidina Ali sama kayak nabi ini derajatnya, agak ada dosanya. Bahkan ada kelompok yang menganggapnya Sayyidina Ali ini sabaiyah atau Tuhan. Bahkan ada pernyataan dalam keterangan di kitab itu, malaikat Jibril salah ngasih wahyu, bukan ke Nabi Muhammad tapi kudunya ke Sayyidina Ali. Ini golongan Syiah, mereka demen cinta ke Sayyidina Ali-nya terlalu berlebihan, sehingga katanya Sayyidina Ali harus yang mendapat wahyu, bukan Nabi Muhammad. Golongan yang seperti ini yang berlebihan. Ada Syiah, ada juga golongan yang sembrono. Ini golongan Nawasib, memusuhi dan menganggap Husain sebagai pemberontak yang melakukan nakar terhadap Yazid bin Muawiyah. Sayyidina Husain kan cucunya Rasulullah. Dianggapnya dia golongan penentang, berontak sama Yazid bin Muawiyah. Ada. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah menghormati dan mencintai Husain sebagai keturunan Nabi. Maka kalau kita betul-betul golongan Ahlussunnah wal Jamaah, kita mencintai Ahlul Bait Rasulillah, golongan keturunan Nabi yang mana aja kek, nggak boleh kita musuhin, nggak boleh kita benci, kudu kita hormatin, kudu kita muliain. Guru-guru kita ngajarin begitu. Oh, ada keturunan Nabi yang keras banget, apa-apa salah, apa-apa salah, biarin, jangan dibenci. Guru kita ngajarin begitu, jangan dibenci, biarin, jangan dibenci. Karena sekeras apapun keturunan Rasulullah, di dalam diri mereka mengalir darah Rasulullah SAW. Kita nggak boleh, jangankan benci, jangan sampai terbersit
dalam hati kecil kita kan bergema tuh. Nah itu Habib, jangan, nggak boleh gitu. Semua keturunan Rasulullah, karena di sini yang termasuk paham atau keyakinan ahlu sunnah wal jamaah menghormati dan mencintai Husain sebagai keturunan Nabi. Husain dari aku dan aku dari Husain, kata Rasulullah dalam hadis. Jadi mau yang bagaimana kek, Habib, Duriyah, Ahlul Bait, kita kudu cinta. Nah, itulah ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Syiah mengkultuskan Husain sebagai imam Ahlul Bait yang maksum seperti para nabi. Ini berlebihan. Iya, masuk. Oh iya, kurang kelihatan. Ini udah 100% lebih. Iya, soalnya bentuknya bukan PowerPoint, foto, jadi juga terjangkau, kurang kelihatan. Nah, maka di sini ada tasawuf al-Ghazali, ada tasawuf al-Maturidi. Seperti yang tadi kami sampaikan, tasawuf itu artinya yang berkaitan dengan akidah, kita mengikuti jalurnya Imam Asy'ari dan Al-Maturidi. Karena mereka, pemikiran kedua ulama inilah yang bahwasanya orang yang melakukan dosa besar tidak langsung neraka, tidak kafir. Kemudian Allah punya sifat yang 20. Itu dari Asy'ari dan Al-Maturidi. Nah, ajaran akidah dari Imam Asy'ari dan Al-Maturidi inilah yang banyak dipakai oleh mayoritas ulama. Kemudian kalau secara fikih, yaitu fikih 4 madhab. Fikih Imam Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabiyah, Hambaliyah, Imam Ahmad, dan Hanafi. Jadi 4 madhab itu yang dipakai, yang kita ikuti. Secara ajaran Ahlussunnah wal Jamaah itu mengikuti madhab yang 4. Cuma kalau di Indonesia ini nggak bisa dibilang oh ikut Imam Syafi'i di Indonesia. Bukan Syafi'i, bukan Imam Syafi'i, tapi Syafi'iyah. Jadi ulama-ulama yang bermadhab Imam Syafi'i. Enggak cuma satu, enggak cuma Imam Syafi'i aja. Semua ulama yang bermadhab Imam Syafi'i itu yang dijadikan pedoman oleh orang Indonesia dalam berfikih. Hendaknya eksis berpedoman pada kitab, pada Al-Quran, pada hadis, apa saja yang menjadi tuntunan para ulama, panutan umat, yakni Imam Hanifah, Imam Ibnu Malik, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka lah ulama yang mujma'alih, sah untuk diikuti dan dilarang keluar dari madhab-madhab mereka. Nah, ini kata Habatus Syekh Hasyim Asy'ari. Dengan mengikuti satu madhab tertentu akan lebih terfokus pada satu nilai kebenaran yang hakiki, lebih dapat memahami secara mendalam, dan akan memudahkan dalam mengimplementasikan amalan. Masyarakat Muslim Pulau Jawa dulu punya pandangan dan madhab yang sama, memiliki satu referensi dan kecenderungan yang sama.
Semua masyarakat Jawa ketika itu menganut dan mengidolakan satu madhab, yakni madhabnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i. Di dalam masalah teologi dan atau akidah mengikuti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dan di bidang tasawuf mengikuti madhab Imam Al-Ghazali dan Imam Abi Hasan Asy-Syadzili. Jadi itu sesuai Ahlus Sunnah wal Jamaah secara tauhid, akidah, dan secara fikih tidak boleh keluar dari madhab yang empat. Secara akidah, tasawuf tidak keluar dari ajaran Imam Al-Ghazali, kemudian secara tauhid tidak boleh keluar dari ajaran Asy'ari dan Al-Maturidi. Dan selanjutnya ya, dikit lagi. Madhab fikih, madhab tersebut dipilih disebabkan penisbatan pada pendirinya dapat dipertanggungjawabkan dan pemikiran ide-idenya terkodifikasi dengan baik. Artinya apa? Imam madhab yang empat ini, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, atau disebut Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, mereka keilmuannya sudah tidak diragukan lagi. Bahkan pemikiran dan ide-idenya ini terkodifikasi, artinya betul-betul terumuskan dengan baik. Nah,